Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil praktikum kami bab 5 uji asumsi klasik. Perkenalkan, nama saya Wilmina Mulyas Azhani. Perkenalkan, nama saya Sarla Yunita. Perkenalkan, saya Putri Awalia Wibiksana. Perkenalkan, nama saya Galang Rifaat. Perkenalkan, nama saya Juli Fati Asifa. Perkenalkan, nama saya Windy Indriani. Mari ke materinya. Saya Putri Awalia Wibiksana akan menyampaikan hasil tes uji normalitas. Hasil uji tes normalitas pada materi kali ini dikatakan normal karena nilai signifikannya sebesar 0,999 yang artinya lebih besar dari 0,05. Berikut hasilnya kita tampilkan di sini. Selanjutnya, saya Sarla Yunita akan menjelaskan tentang uji linearitas. Berdasarkan tabel ANOVA pada uji linearitas, diperoleh nilai signifikansi SIG sebesar 0,000 sesuai dengan kriteria keputusan uji asumsi linearitas yang tertera pada gambar data dinyatakan tidak linear. Jika value SIG kurang dari 0,05 karena nilai signifikansi SIG sama dengan 0,000 sama kurang 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel yang diuji tidak bersifat linear. Dengan demikian, model yang digunakan tidak memenuhi asumsi linearitas. Ikut tampilannya di sebelah sini. Baik, selanjutnya saya Wilmina Mulyas Azhani akan menjelaskan hasil uji asumsi multikolinearitas. Uji asumsi multikolinearitas adalah salah satu uji dalam analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang sangat kuat antara variabel bebas atau independen dalam sebuah model regresi. Baik, hasil dan kesimpulan uji asumsi multikolinearitas dari kelompok kami adalah berdasarkan tabel ANOVA pada uji linearitas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 sesuai dengan kriteria keputusan uji asumsi linearitas yang tertera pada gambar. Data dinyatakan tidak linear jika p-value kurang dari 0,05 karena nilai signifikan sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel yang diuji tidak bersifat linear. Dengan demikian, model yang digunakan tidak memenuhi asumsi linearitas. Berikut gambarnya, hasilnya. Selanjutnya, saya Galang Rifaat akan menjelaskan uji asumsi autokorelasi. Hasil dari kesimpulan, terdapat autokorelasi positif pada model regresi yang diuji karena nilai Durbin-Waston 0,692 lebih kecil daripada batas bawah DL sesuai kriteria keputusan yang tertera pada dokumen. Autokorelasi positif ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara residual pada satu periode dengan residual pada periode sebelumnya, sehingga asumsi klasik bebas autokorelasi belum terpenuhi pada model ini. Berikut hasilnya di sebelah sini. Baik, saya Juli Fati Asifa akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu uji asumsi heteroskedasitas. Untuk hasil dan kesimpulan, hasil uji asumsi tersebut berdasarkan output tabel koefisien pada uji di atas. Nilai signifikans untuk variabel pendapatan adalah 0,000. Jadi kesimpulannya, karena nilai signifikan atau value-nya lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedasitas pada model regresi yang diuji.
Hal ini menunjukkan bahwa varian residual tidak konstan, sehingga asumsi klasik bebas berheteroksidasitas belum terpenuhi. Anda disarankan untuk melakukan perbaikan model, misalnya dengan transformasi data atau menggunakan metode robust standar error. Untuk hasilnya ada di sini. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Windy Indriani. Saya akan menjelaskan cara memasukkan data ke Microsoft Excel dan cara memasukkan data ke SPSS. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara memasukkan data ke Excel. Langkah-langkah berikutnya adalah: yang pertama, buka Microsoft Excel-nya. Yang kedua, buat header kolom untuk setiap variabelnya yang akan diukur, misalnya nama, umur, dan nilai. Yang ketiga, masukkan ke dalam kolom yang sesuai. Yang keempat, pastikan data yang dimaksud akurat dan konsisten. Yang terakhir, file Excel dengan nama yang relevan. Baik, selanjutnya, cara memasukkan data ke SPSS. Yang pertama, buka SPSS dan buat file baru. Yang kedua, klik variable view untuk membuat variabel yang mendefinisikan propertinya seperti nama variabel dan tipe data. Yang ketiga, masukkan data ke dalam spreadsheet dengan mengetik data view. Yang keempat, pastikan data yang dimaksud akurat dan konsisten. Yang terakhir, simpan file SPSS dengan nama yang relevan. Baik, jadi hasil dari kelompok data kami itu normal, tapi cuma tidak homogen. Contohnya seperti ini. Sekian hasil praktikum dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.